Salam sejahtera untuk saudara semua. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus turun melimpah atas Bapak Ibu saudara semua. Malam hari ini, mari kita merenungkan firman Allah. Saya hendak memberitakan firman Allah, melanjutkan pemberitaan firman pada hari Rabu yang lalu tentang doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Mengawali pengajaran tentang doanya, Tuhan Yesus mengoreksi agar kita semua menghindarkan diri dari sikap pura-pura, berdoa, beribadah, hanya supaya dilihat orang lain. Dan yang kedua adalah ketika kita berdoa, kita tidak bertele-tele, mengulang-ulang yang kita pikir bahwa kalau doa itu kata-katanya diulang beberapa kali, maka itu pasti terkabul. Sekarang kita akan bersama memahami bagaimana seharusnya kita berdoa. Bahwa doa kita orang percaya adalah meminta kepada Bapa yang di surga. Itu dari Injil Matius pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 13. Pada ayat 9 dan 10 demikian firman Tuhan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, doa Bapa kami ini diingatkan kepada kita bahwa doa kita itu meminta kepada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya, yang berdaulat atas semua ciptaannya. Tetapi ketika kita berdoa dan memanggil Bapa kami yang di surga, itu mengingatkan tentang status kita orang percaya. Sebagaimana dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima firman yang telah menjadi manusia, itulah Yesus Kristus, anak tunggal Bapa, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Doa adalah hak istimewa orang percaya untuk datang mengajukan permohonan dan mengadukan perkara kita. Tetapi Tuhan Yesus menekankan bahwa kita datang kepada Allah yang Maha Besar, yang telah menjadi Bapa kita. Artinya, ketika kita berdoa, kita adalah seorang anak yang meminta kepada Bapaknya. Rasul Paulus mengingatkan dalam surat Roma pasal 8 ayat yang ke-15 bahwa Roh Allah yang Tuhan telah beri kepada setiap orang percaya memampukan kita dan mengingatkan kita memanggil Allah yang Maha Besar itu, ya Abba, ya Bapa.
Karena doa kita adalah langkah iman seorang anak yang datang kepada Bapa. Itu sebabnya tidak ada protokol apapun, tidak ada persyaratan apapun tentang tempat, tentang waktu, tentang apa saja yang kita minta. Seperti seorang anak, ia bisa datang kepada Bapaknya kapanpun, bahkan dimanapun, serta meminta apapun. Doa saudara dan saya malam ini adalah kita anak yang mengadukan perkara kita, mencurahkan segenap isi hati kita, dan mengajukan permohonan-permohonan kepada Bapa yang di surga. Tuhan Yesus sendiri mengingatkan dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ini hak luar biasa. Di dalam Yesus dan karena Kristus, Juru Selamat, kita berdoa, meminta kepada Bapa, mencari pertolongannya, mengetuk pintu rahmat-Nya dengan keyakinan bahwa kita meminta, pasti menerima. Kita yang mencari dengan segenap hati, pasti akan mendapat. Dan kita mengetuk pintu dengan sepenuh harap, maka pintu rahmat itu akan dibukakan kepada kita. Inilah pentingnya ibadah doa kita. Nah saudara, tentu kemudian seperti seorang anak datang kepada Bapa, boleh minta apa saja. Lalu apa yang Yesus ajarkan di dalam Injil Matius pasal 6 tentang doa Bapa kami? Apa yang bisa kita minta kepada Bapa? Ayat 11 sampai dengan 13 menyatakan demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kepada Bapa kita di surga, kita berdoa mengajukan permohonan permintaan untuk kebutuhan berkat jasmani untuk kita, yaitu makanan. Karena makanan sesungguhnya adalah kebutuhan pokok tiap-tiap orang. Dan Tuhan Yesus ketika mengajarkan tentang berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, itu menunjukkan bahwa apa yang menjadi kebutuhan kita hari ini, itu sesungguhnya yang perlu kita ajukan pada Bapa. Dalam terjemahan aslinya, sebetulnya yang diterjemahkan dengan hari ini disebutnya adalah harian kami. Artinya, berikanlah kepada kami makanan harian kami. Tidak hanya hari ini sebetulnya. Kebutuhan jasmani, kebutuhan pokok kita yang Tuhan tahu. Hari lepas hari. Seberapa besar? Tuhan mengajarkan secukupnya. Kalau hari ini kita membutuhkan banyak, Bapa di surga tahu akan memberikan banyak. Ketika hari ini kebutuhan kita sedang atau sedikit, tentu Bapa juga akan memberikan secukupnya untuk hari ini. Inilah kebutuhan kita, mengajukan
permohonan berkaitan dengan kebutuhan berkat jasmani. Tentang apa saja. Di Alkitab ada sebuah cerita yang sangat menarik ketika Raja Hizkia menderita sakit dan divonis untuk mati. Lalu dalam pembaringannya Hizkia menghadapkan wajahnya ke tembok dan mohon belas kasihan Allah untuk beroleh kesembuhan. Dan Tuhan Allah menjawab, tidak hanya ia disembuhkan dengan bonus umur 15 tahun, tetapi juga bahkan diberikan ketentraman dan kesejahteraan. Hari ini, saudara, dan tiap hari, apapun kebutuhan saudara, mintalah kepada Bapa di surga. Seperti seorang anak yang mengajukan permohonannya kepada Bapa. Ketika anak-anak kami masih remaja, ada salah seorang anak kami minta uang. Nah, lazimnya seorang ayah, ada kalanya diberi, seketika ada kalanya sepertinya ditunda, dan saya mengatakan, kok minta uang terus? Jawabnya sungguh mengetuk hati saya. Dia menjawab begini, lah kalau saya tidak minta kepada Bapak, masa mau minta kepada orang lain? Bapak boleh, saya minta kepada orang lewat, saya minta kepada tetangga. Terpukul, saudara. Dan memang adalah hak seorang anak minta kepada Bapa, dan kewajiban seorang Bapa mencukupkan kebutuhan anak-anaknya. Dalam ayat yang ke-12, Tuhan Yesus mengajarkan begini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Setelah mengajukan permohonan untuk kebutuhan berkat jasmani hari demi hari, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita juga mengajukan permohonan untuk kebutuhan berkat rohani. Itulah pengampunan yang sangat penting. Acap kali ketika kita berdoa, Bapak Ibu, kita mungkin seolah kita catat berbagai macam kebutuhan kita. Tuhan, saya perlu ini, butuh ini, berkatilah ini, itu, dan tidak salah. Itu hak seorang anak. Tetapi manakala kita berdoa, juga mintalah kebutuhan rohani kita. Pengampunan itu utama, sebab jikalau tidak ada pengampunan, sekalipun lengan Tuhan tidaklah singkat diulurkan, sekalipun telinga Tuhan tidak tuli untuk mendengar, dosa-dosa dan pelanggaran kita akan menghalangi semuanya itu. Dengan memohonkan pengampunan, maka semua pintu yang tertutup itu dibukakan. Tentu ketika kita mohon pengampunan, kita harus dengan tulus mengakui dosa-dosa kesalahan kita. Dengan tulus, dengan jujur. Disertai tekad tidak akan mengulang lagi. Kebutuhan rohani tidak hanya pengampunan, tetapi tentu ada banyak hal. Tuhan, tambahkanlah iman percaya saya, apalagi dalam situasi kondisi seperti sekarang. Kita kadang-kadang merasa kuat, tetapi kadang-kadang merasa takut, kadang-kadang apalagi ketika tiba-tiba sedikit batuk, suhu badan naik. Pertama yang masuk di pikiran, wah, jangan-jangan ini virus corona. Nah, itu artinya saudara dan saya perlu ditambahkan iman supaya, sebagian pemberitaan firman beberapa waktu lalu, tidak takut, tidak gelisah. Sebaliknya, berserah dan fokus kepada Tuhan. Berkat rohani itu, saudara, juga hikmat Roh Kudus, terang firman Allah, agar kita jangan dalam pikiran kita sendiri
selalu berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan yang buruk yang akan terjadi. Dan itu membutuhkan berkat rohani. Selain kebutuhan berkat jasmani dan kemudian berkat rohani, Tuhan Yesus juga mengajarkan pada ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu apa Bapak Ibu? Itu kebutuhan berkat jiwani. Pencobaan, kesulitan, kesukaran itu tujuannya untuk menggoyahkan iman kita. Dan iman itu, saudara, sangat berkaitan dengan cara kita berpikir. Bagaimana kita menanggapi segala sesuatu, melihat, memikirkan, merasakan segala sesuatu. Sebab itu kita perlu berdoa, mohon berkat jasmani, kebutuhan rohani, tapi juga kebutuhan jiwani. Pikiran, perasaan, kemauan kita selalu diberkati, dipimpin oleh Tuhan. Sehingga kita selalu berada pada kehendak Tuhan. Dan saudara, permohonan-permohonan kita ini harus kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan iman, dengan keyakinan. Pertama tadi kita diingatkan, kita berdoa kepada Bapa di surga. Karena kita seorang anak dengan iman dalam nama Yesus tentu meminta pada Bapa di surga, milikilah keyakinan. Injil Matius pasal 7 ayat 9 sampai 11, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat, sebagai orang tua yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik. Apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya, kepada saudara dan saya yang meminta dengan segenap iman dalam nama Yesus kepada Bapa kita yang di surga. Tidak ada doa yang sia-sia. Malam ini pergumulan apa yang saudara hadapi? Malam ini kekhawatiran apa yang melanda hatimu, pikiran? Kita berdoa. Bapa di surga akan memberikan yang baik kepada kita sesuai dengan kedaulatan dan waktunya yang indah. Akhirnya Bapa di surga, kita kembali pada ayat 9 tadi. Tuhan Yesus mengajar, Bapa kami yang di surga, kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Perhatikan saudara, kita berdoa minta kepada Bapa. Dan sebelum kita mengajukan permohonan-permohonan kita, kebutuhan berkat jasmani, kebutuhan berkat rohani, kebutuhan berkat jiwani, diingatkan bahwa semuanya itu harus membawa kemuliaan bagi Bapa. Kita cukup apa yang kita butuhkan setiap hari, supaya melalui itu kita bersaksi Allah kita itu tidak sama dengan yang lain. Ia Maha Kudus, Ia Maha Kasih, hanya Dia yang layak disembah. Kita minta kepada Bapa, tidak memaksa, tidak mengajukan sekedar keinginan,
Tetapi permohonan kita itu dalam kerangka supaya kehendak Allah yang jadi dalam hidup kita. Kerajaannya nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, mari kita berdoa. Jangan lupa doa bagaikan nafas kita. Kita berdoa kepada Bapa di surga. Karenanya milikilah keyakinan. Jangan berpikir saya tidak bisa berdoa seperti orang lain. Ketika seorang anak datang kepada Bapa, tulus, ia mengajukan segalanya, dan Bapa yang tahu setiap kebutuhan kita bertindak, memberi yang terbaik. Mari kita sekarang saat ini berdoa. Nanti saya persilakan Bapak Ibu masing-masing dengan keluarga, kalau perlu bergandengan tangan, suami istri, orang tua anak. Kalau saudara berdualah sepakat. Kalau mungkin kebetulan sendiri, jangan khawatir. Roh Allah akan menolong saudara. Ajukan permohonan. Tentu kita mengajukan permohonan apa saja agar Tuhan ditinggikan. Jangan lupa panjatkan syafaat kita agar kerajaan Allah datang. Kalau virus corona ini lalu, maka tentu semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Dan nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terang firman Allah menolong kami semua. Kami hendak berdoa, mengajukan permohonan-permohonan, mengajukan kebutuhan-kebutuhan kami dan pergumulan kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga yang mengasihi kami, yang tahu segala pergumulan kami, yang mengerti segala kekurangan kami. Kalau kami sebagai manusia, orang tua kadang-kadang salah pun mengerti, memberi apa yang terbaik untuk anak, apalagi Bapa yang di surga. Ibadah doa masing-masing ini Roh Kudus memimpin sampai selesai nanti. Memberkati terus kota kami Surabaya, memberkati negara dan bangsa kami Indonesia. Upaya pemerintah dalam memutus penyebaran virus corona, Tuhan berkati. Seluruh warga bangsa disiplin, taat melakukan kehendak Allah, agar namamu ditinggikan, namamu dimuliakan. Dan jikalau nanti pada waktunya kami akan menyelesaikan ibadah ini dan membaringkan diri dengan tentram untuk tidur, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Dan kami berdoa, jikalau ada saudara kami yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamak dan sembuhkan. Jikalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang gelisah, Tuhan kuatkan dan tambahkan iman percayanya. Tuhan bukakan pintu berkat-Mu, limpahkan berkat atas kami semua anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan akhirnya Bapa, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, turun melimpah berkat-berkat Tuhan. Anugerah Bapa yang mulia dan damai sejahteranya yang melampaui segala akal, pemeliharaan dan pembelaannya yang ajaib, dalam kasih karunia Kristus dan persekutuan Roh Kudus, memberkati segenap anak-anak-Mu sepanjang malam ini, sepanjang bulan Mei ini, sepanjang umur hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.